Nah, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam ini adalah malam masuk 1 Muharram, berarti masuk salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Muharram ini, apa sih yang ingin kita flashback, yang ingin kita pahami, sehingga dengan pemahaman itu kita akan menjadi lebih baik lagi. Ya, tentu saja yang pertama sejarahnya. Kenapa sih kok ada peringatan 1 Muharram? Padahal tidak ada satu pun perintah yang secara jelas menyebut 1 Muharram itu diperlukan satu peringatan atau amalan khusus yang merujuk langsung kepada bulan Muharram, 1 Muharramnya. Nah, kalau yang jelasnya itu adalah tanggal 10, tanggal 9. Tanggal 10 Muharram itu ada perintah puasa Tasu'a. Kalau tanggal 10 Muharram itu ada perintah puasa Asyura. Dan puasa-puasa itu jika dikerjakan, fadilahnya adalah penghapus dosa setahun yang lalu. Ini perintah yang jelasnya. Nah, kemudian dahulu bulan Islam yang kita kenal itu tidaklah disebut sebagai bulan Hijriah, tetapi disebut sebagai bulan Qamariyah. Kenapa bulan Qamariyah? Karena perhitungannya, hari-harinya itu didasarkan pada peredaran bulan, sehingga bulan Qamariyah penamaannya. Nah, hadirin rahimakumullah, penanggalan Qamariyah ini telah dipakai oleh orang Arab, bangsa Arab sejak zaman dahulu kala. Nah, bulan-bulannya itu dipakai oleh orang-orang Arab sampai Rasulullah SAW diutus sampai sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah wajib menggunakan bulan Qamariyah, penanggalan Qamariyah bagi umat Islam? Tentu saja jawabannya adalah wajib, dan haram meninggalkan bulan Qamariyah sebagai penanggalan umat Islam. Kenapa? Karena banyak sekali perintah-perintah Allah, sunnah Rasulullah yang dikerjakannya itu berdasarkan kepada penanggalan Qamariyah. Semisal haji, itu pelaksanaannya bulan Zulhijjah, harus, kalau tidak bulan Zulhijjah tidak sah. Kemudian puasa Ramadan, maka penanggalannya adalah bulan Ramadan, tidak boleh kita puasa di luar bulan Ramadan. Maka kalau kita tinggalkan, tidak sahlah puasa kita. Demikian juga banyak sekali amal-amal yang didasarkan kepada penanggalan bulan-bulan Qamariyah. Kemudian hadirin rahimakumullah, berganti hari, berganti bulan, sehingga Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah wafat, maka digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian digantikan lagi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini terjadilah permasalahan. Apa masalahnya? Masalahnya itu adalah dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah salah satu gubernur yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Maka Abu Musa al-Asy'ari telah menemukan dokumen-dokumen administrasi kenegaraan, surat-surat yang dikirimkan oleh Sayyidina Umar sebagai khalifah, punya tanggal yang sama, bulan yang sama, tetapi tidak ada tahunnya, karena memang belum dikenal tahun. Dahulu bangsa Arab ini tahunnya itu menyesuaikan dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi di tahun itu. Misalkan suatu ketika ada rombongan pasukan perang yang menggunakan gajah sebagai tunggangan dan senjatanya menyerang Ka'bah, maka tahun itu dikenal sebagai tahun gajah, Al-Fil. Kemudian setelah tahun gajah ini ada tahun di mana bangsa Arab Saudi yang sekarang Arab itu makmur sekali, panen banyak, buah-buahan banyak, kemudian
hewan-hewan banyak, maka disebutlah sebagai tahun kemakmuran. Kemudian ketika Rasulullah SAW kehilangan pamannya dan juga kehilangan istrinya yang tercinta, maka tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Jadi tidak ada tahun berapanya. Nah, terjadi masalah di zamannya Sayyidina Umar, maka dirembuklah para sahabat ini, dikumpulkan untuk buat musyawarah. Sayyidina Umar bertanya, ini bagaimana ini? Administrasi negara ini sulit, tidak ada tahunnya ini. Karena tanggalnya sama, bulannya sama, ini mana yang duluan suratnya ini, bingung. Nah, maka diusulkan, ya sudah kalau begitu kita buat tahunnya. Di zaman Sayyidina Umar, oke, kita buat tahunnya. Bagaimana kita menentukan tahun 1? Tahun 1-nya kapan? Maka ada yang mengusulkan tahun 1-nya itu kelahirannya Nabi. Ini kan Nabi kita itu yang membawa Islam, perintah-perintah agama itu kalau tidak ada Nabi ya tidak ada. Maka tahun kelahiran Nabi kita jadikan tahun 1. Bagaimana? Tetapi ditolak. Kenapa ditolak? Kalau tahun 1 dijadikan kelahiran Nabi dijadikan sebagai tahun 1-nya Hijriah, Qamariyah, maka ya waktu itu Muhammad belumlah menjadi nabi, belum ada kerja dakwah, Islam pun belum ada. Masa kita pakai sesuatu yang belum ada? Gagal. Maka diusulkan lagi, kalau begitu tahun diutusnya Nabi, diangkatnya Nabi ketika dapat wahyu, tahun itu tahun 1-nya. Dibantah lagi, ditolak lagi. Kenapa? Karena waktu Nabi jadi Nabi, diangkatnya itu Islam belum berkembang. Bahkan orang Islam itu dibunuh-bunuhi, disiksa, dipersekusi pokoknya. Maka tidak ada semangat di situ. Ya sudah, kalau begitu tahun meninggalnya Nabi, tahun 1. Lah ini umat Islam sedang bersedih. Kalau misalkan tahun 1-nya adalah meninggalnya Nabi, nanti setiap tahun sedih terus, tidak ada semangat, loyo semua, galau semua. Akhirnya diusul oleh Sayyidina Ali, kalau begitu hari Nabi pindah ke Yasrib, hari hijrahnya Nabi ke Yasrib. Karena setelah hijrah itulah Islam menjadi berkembang sampai ke seluruh dunia. Disepakatilah oleh para sahabat sehingga tahun 1 dalam penanggalan Qamariyah itu ditentukan ketika Rasulullah SAW hijrah keluar dari Makkah menuju Yasrib bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi tanggalnya bukan tanggal 1 Muharram. Jadi Rasulullah SAW keluar dari Makkah hijrah ke Madinah itu bukan tanggal 1 Muharram, tetapi tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tetapi karena sudah kebiasaannya orang Arab itu bulan pertamanya adalah Muharram, maka ya tidak apa-apa, yang penting tahunnya ketika Rasulullah hijrah. Tetapi bulan pertamanya tetap pakai bulannya bangsa Arab, bulan Muharram. Nah, kemudian terus apa yang kita peringati ini? Kan tidak ada kejadian besarnya tanggal 1 Muharram itu. Tidak ada. Perintah amal juga tidak ada. Kejadian besarnya justru tanggal 12 Rabiul Awal, bukan tanggal 1 Muharram. Nah, kemudian para cendekiawan, para ulama itu berpikir ini kita peringati itu adalah untuk mengembalikan semangat hijrah. Mengembalikan semangat hijrah. Sebagaimana para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah untuk apa? Mempertahankan agama, memperjuangkan agama. Itu dulu. Maka sekarang esensi, nilai penting, kandungan dari peringatan 1 Muharram tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mengembalikan semangat hijrah ke dalam setiap diri orang muslim. Apa itu hijrah? Zaman dulu pindah tempat. Kalau sekarang pindah tempat kemanapun kondisinya ya seperti ini saja, tidak ada perbedaan. Maka dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan hijrah itu adalah berubah dari keburukan menjadi kebaikan. Maka sejak tanggal 1 Muharram setiap tahun ini kita tuh di recharge.
dikembalikan semangatnya, diberikan motivasi supaya apa? Supaya kita ini punya semangat meninggalkan keburukan di tahun yang lalu dan tahun ke depan ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itulah tujuan peringatan ini. Maka dari itu kehadiran kita di sini bagaimana luruskan niat kita. Kita memperingati 1 Muharram ini pertama adalah untuk mencapai ridha Allah, kemudian mengembalikan semangat hijrah sebagaimana para sahabat juga bersemangat dalam berhijrah. Nah, itu. Nah, kemudian Allah kita mengenal banyak amalan-amalan yang telah disampaikan, telah masyhur dilaksanakan di masyarakat kita. Ada tafaul minum susu di tanggal 1 Muharram. Ada baca Yasin 3 kali juga di tanggal 1 Muharram dan di tanggal 15 Sya'ban. Ada lagi baca doa awal tahun dengan akhir tahun juga di bulan Muharram tanggal 1 Muharram. Sesungguhnya aslinya itu tidak ada dasar yang tegas untuk melakukan itu semua. Tetapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, maka adabnya adalah setiap akhir tahun itu muhasabah, introspeksi, mengukur selama 1 tahun kemarin itu sudah apa saja yang saya kerjakan, kebaikan-kebaikannya, keburukan-keburukan apa saja yang telah terpeleset ke dalamnya. Maka amalan yang lebih baik sebenarnya di tanggal 1 Muharram ini adalah mencatat, mengingat kembali apa-apa kebaikan-kebaikan yang telah terlaksana secara istiqomah dan keburukan-keburukan apa yang sering kali kita laksanakan. Dan kemudian untuk tahun kedepannya kita buat satu rencana. Rencana apa kira-kira yang akan saya langkahkan selama 1 tahun ke depan agar menjadi lebih banyak kebaikan-kebaikannya dan ditinggalkan keburukan-keburukannya. Itulah sebenarnya amalan terbaik ketika malam 1 Muharram.